Jemaat Tuhan yang dikasihi, kembali lagi kita bisa bersama hadir di sini untuk mengikuti Midweek Devotion atau renungan tengah minggu. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan menerima firman. Sebelum kita menerima firman, sama-sama kita mau naikkan pujian, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kami datang kembali kepadamu Tuhan. Kami rindu Tuhan bersekutu denganmu Tuhan. Kami rindu Tuhan menyambut firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sekiranya sebentar lagi akan kami dengar, kami berdoa Tuhan, biar Tuhan bisa buat firman itu tertanam di dalam kami. Kami buka Tuhan hati kami Tuhan untuk diubahkan dengan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan lewat pembacaan firman nanti Tuhan, hidup kami Tuhan bisa diubahkan menjadi lebih baik lagi, lebih menyenangkan lagi, dan lebih memuliakan Engkau lagi. Terima kasih Tuhan, bisa mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo saudara-saudara, kembali lagi bersama saya Francisca pada Midweek Devotion yang ketiga bulan ini.
Kita tetap akan membahas tema yang sama, yaitu menghargai Tuhan dan menghargai sesama. Pada minggu ini secara spesifik saya ingin membahas mengenai hati yang menghargai Tuhan dan dihargai oleh Tuhan. Saat kita membahas mengenai menghargai seseorang atau sesuatu, seringkali dikaitkan dengan menghormati. Kenapa menghormati Tuhan itu penting? Karena 1 Samuel 2 ayat 30 berkata bahwa orang yang menghormati Tuhan akan dihormati juga oleh Tuhan. Sedangkan orang yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Sehingga kita tahu bahwa menghormati Tuhan atau menghargai Tuhan sangat-sangat penting. Kita percaya bahwa kita mau menjadi orang-orang yang menghargai Tuhan, tapi seringkali sebagai manusia kita suka gagal untuk menempatkan Tuhan pada posisi yang kita hormati. Seperti apa contohnya? Kita mau baca di Maleakhi 1 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan ayat yang ke-6, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi jika kamu berkata, dengan cara apa? Bagaimana kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Dengan keras, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa seringkali kita nggak sadar kalau kita sudah tidak menghormati Tuhan. Dengan cara apa kita tidak menghormati Tuhan? Dengan tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan, sudah berarti kita tidak menghormati Tuhan. Pemberian apa yang kita berikan kepada Tuhan? Dalam artian korban-korban. Kadangkali kita lebih menghargai manusia yang terlihat, Bapak Presiden, orang-orang yang kita hargai, lebih kita hormati daripada kita menghormati Tuhan. Korban-korban yang kita persembahkan kepada Tuhan bukanlah korban-korban yang terbaik. Korban apa saja? Ada beberapa korban, ada banyak korban. Hari ini spesifik saya mau bahas 3 korban yang sering kali kita lupakan. Yang pertama adalah korban persembahan. Korban persembahan bukan bicara soal nominal, bukan soal seberapa banyak atau semua yang kita berikan untuk Tuhan, tapi bicara soal hati yang mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Saat kita memberikan kepada rumah Tuhan, apakah kita memberi yang terbaik yang kita bisa? Dalam artian, apakah uang sembarangan yang ya udah ketemu di mobil di mana kita kasih untuk Tuhan, atau benar-benar dari rumah kita persiapkan yang terbaik, kita lipat dengan yang terbaik, kita benar-benar berikan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, seringkali juga korban yang kita tidak berikan secara terbaik adalah korban ibadah. Apakah dalam ibadah kita, dalam sikap kita beribadah, kita sudah memberikan korban ibadah yang terbaik untuk Tuhan? Seringkali kita ibadah sebagai rutinitas saja. Kita datang hari Minggu, kita datang untuk setiap wadah dan lain-lain. Hanya untuk, ya sudah, kita datang. Sedangkan kita tahu bahwa Alkitab bilang, 2 Timotius 3 ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita nggak mau jadi orang-orang yang seakan-akan secara lahiriah datang beribadah, tapi hati kita tidak menghargai ibadah. Dalam bentuk apa kita tidak menghargai ibadah? Datang tidak on time. Saat ibadah ngobrol sendiri, mainan handphone, nggak dengerin firman Tuhan. Itu adalah satu dan banyak hal, cara-cara kita tidak menghormati firman Tuhan, tidak menghormati ibadah. Datang hanya untuk ketemu orang. Sedangkan kita tahu bahwa kita mau datang beribadah, memberikan korban yang terbaik. Yang terakhir adalah yang terpenting, korban hidup kita. Kita mau pastikan bahwa dalam setiap perbuatan, perkataan, dan setiap keputusan kita menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Hidup kita adalah korban yang harusnya dipersembahkan dengan yang terbaik. Apakah dalam setiap keputusan kita sudah menjadi yang terbaik buat Tuhan? Biar renungan hari ini menjadi peringatan juga buat kita, bahwa saat kita bilang mau menghargai dan menghormati Tuhan, kita memberikan yang terbaik dalam setiap ibadah kita, dalam setiap pemberian kita, dan juga dalam setiap hidup yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat teguran-Mu hari ini. Terima kasih buat peringatan Tuhan bahwa seringkali Tuhan saat kami berusaha menyenangkan Engkau, menghargai Engkau, seringkali kami gagal. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik dalam apapun yang kami lakukan Tuhan, memberikan korban-korban yang berbau harum di hadapan Tuhan, dalam setiap pemberian kami, dalam setiap persembahan kami, dalam ibadah kami Tuhan, dan terlebih lagi dalam setiap hidup kami. Biar setiap perkataan, setiap perbuatan, setiap keputusan kami Tuhan boleh menyenangkan Engkau dan menghormati Allah, supaya hati Tuhan disenangkan dengan setiap apapun yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.